dipanggil Niken. Hai. Halo semuanya, nama aku Zahwa Abdul Aulia, biasanya dipanggil Zahwa. Hai Zahwa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ika Kendani, biasa dipanggil Ika. Hai Ika. Perkenalkan, nama aku Herina Andini, biasa dipanggil Andi. Hai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuda Ismati, bisa dipanggil Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman kita dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya. Nah, kebetulan kita ada tugas kelompok untuk sosialisasi ke pemuda anak remaja. Nah, kebetulan kita ambil materi kesehatan mental. Mungkin kalian bisa pegang dulu ya. Bertiga, berdua-dua. Oke, kalian bisa. Oke, jadi teman-teman kita mau sosialisasi tentang kesehatan mental. Sebelumnya kita punya jargon ya, mungkin biar semangat. Kalau kita bilang stop self harm, kalian tahu self harm yang biasa melukai diri sendiri atau kalian pernah? Kalau kita bilang stop self harm, kalian jawabnya sayangi diri sendiri gitu ya. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Stop self harm, sayangi diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materinya aja ya, biar agak cepat. Yuk, kakak-kakaknya. Oke, halo semua. Mungkin yang pertama aku akan menjelaskan tentang apa itu emosi ya, karena emosi ini yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, sebelumnya pasti kalian udah tahu semua ya tentang apa itu emosi. Tapi di sini aku pengen jelasin ulang tentang apa itu emosi. Jadi seperti yang bisa kalian baca di brosurnya itu, kan emosi adalah respon alami tubuh terhadap situasi atau peristiwa dan pikiran. Nah, di sini tuh bisa diartikan kalau kalian kan pasti pernah marah kan, pernah kesel kan. Nah, itu tuh di situasi apa, di pengalaman apa sih kalian mengeluarkan emosi tersebut. Contohnya kalau kalian lagi habis dijaring sama temen, pasti kan kalian kayak kesel, pengen marah kayak gitu kan. Nah, di situasi kayak gitu kalian akan mengeluarkan emosi. Nah, aspek yang mempengaruhi emosi itu ada dua. Yang pertama ada fisiologis, asta atau respon tubuh terhadap emosi tersebut. Kalian kalau takut, kalau mau presentasi kayak perjuangan gitu, ngerasa kalau jantungnya berdetak lebih cepat atau enggak? Iya dong. Nah, itu tuh respon alami tubuh kita terhadap emosi tersebut. Itu dinamakan aspek fisiologis. Yang kedua ada aspek perilaku. Nah, ini tuh respon tubuh, apa ya? Respon gerakan kita terhadap emosi tersebut. Kalau kalian sedih, biasanya ngapain? Nangis. Nah, itu respon tubuh kita terhadap emosi tersebut. Kalau bahagia, biasanya ngapain? Senyum, kayak pengen ketawa-ketawa, kayak gitu kan. Nah, itu respon tubuh kita terhadap perilaku tersebut. Nah, untuk emosi ini dibagi jadi dua, ada emosi positif dan emosi negatif yang akan dijelaskan oleh temen aku nih, Mbak Junita. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam positif. Nah, mungkin dari kalian tuh taunya emosi itu cuma kayak marah gitu kan ya, terus benci gitu kan. Nah, di sini tuh di edarannya itu digolongkan menjadi dua, yaitu positif sama emosi negatif. Nah, kalau yang positif ini itu emosi yang dimana perasaan kita menyenangkan. Jadi kayak emosi ini kayak misal kalian menang olimpiade itu kan senang ya, itu juga termasuk emosi. Yang kedua tadi adalah emosi negatif. Nah, emosi negatif ini adalah perasaan yang menimbulkan tidak menyenangkan, yaitu kayak marah. Kalau kalian diganggu teman-teman kalian pasti marah ya. Nah, itu disebut dengan emosi negatif. Jadi teman-teman, emosi itu dibagi, digolongkan menjadi dua, yaitu positif sama negatif ya. Oke, selanjutnya itu ada regulasi emosi yang dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, kalian tadi kan udah belajar emosi dan macam-macam emosi. Lalu selanjutnya kita meregulasi emosi. Sebenarnya kalian tahu nggak sih regulasi emosi itu apa? Ini ada yang tahu? Kalau belum tahu, jadi regulasi emosi itu cara kita menanggulangi emosi, respon tubuh kita terhadap emosi-emosi yang terjadi di tubuh kita. Nah, ada beberapa macam nih cara kita meregulasi emosi. Sebelumnya kalian kalau merasa emosi pasti kalian pahami dulu kalian ini kenapa, apa yang buat kalian emosi. Nah, kalau kalian udah kenali kalau aku sedang lagi habis putus, nah itu kan kalian kenali dulu emosinya gimana. Oh ya, aku habis putus, pasti aku marah-marah atau sebel atau putus asa kayak mau mengakhiri hidup mungkin ya. Nah, itu kalian kenali dulu. Lalu kalian melakukannya itu setelah kalian kenali ini tuh emosinya karena aku putus
maksudnya diselingkuhin. Oh berarti setelah itu aku ngelakuin apa? Kenapa? Pengalaman. Nah, habis itu kita mau ngelakuin nih, apa yang harus kita lakuin? Kita sabar dulu, tenangin diri sendiri dulu, dikelola emosinya, diekspresikan emosinya, jangan langsung marah-marah. Kita harus menepi dulu, maksudnya menepi itu kenali, sabar, harus mengatur dulu emosinya, baru kita kalau emosinya udah selesai, baru kita melakukan apa yang perlu kita lakukan, kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, aktivitas selanjutnya. Nah, di situ ada stop, think, do saat emosi. Nah, stop ini bisa kalian kalau emosinya tuh bertengkar sama teman itu bisa kayak stop dulu, itu bisa berhenti dulu dan tenangkan diri. Habis itu kalian mungkin bisa melakukan perpindahan pergerakan. Maksudnya tuh kalau misalnya kalian emosinya lagi berdiri, mungkin kalian bisa perpindahan pergerakannya tuh duduk atau keluar dulu dari ruangan. Kalau misalkan kalian di dalam ruangan, lalu ada minum air putih. Nah, kalau misalkan kalian lagi bawa atau ada air putih, kalian minum dulu. Habis itu tarik nafas dulu sampai benar-benar selesai. Nah, setelah stop itu think, kita berpikir kayak tadi, kita berpikir lagi sebelum kita bertindak ke aktivitas selanjutnya. Lalu yang do, ekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Nah, ekspresikan emosi dengan cara yang tepat ini cara kalian untuk mengekspresikan di depan teman kalian biar gak terlalu kelihatan kayak emosi-emosi yang negatif itu. Harus terlalu tenang karena mungkin nanti mengganggu aktivitas teman-teman kalian. Nah, selanjutnya teman-teman, selain emosi kita ada kesehatan mental yang akan dijelaskan oleh kakak-kakaknya. Ya teman-teman, jadi kalian kan pasti pernah ya merasakan kesehatan mentalnya itu yang kadang turun gitu, atau karena ada mungkin lagi putus asa atau enggak nilainya turun atau dalam mengembangkan rasa kayak percaya diri gitu. Nah, kesehatan mental seperti yang ada di sini itu adalah kondisi kesejahteraan psikologis di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental ini di sini tuh kadang itu seseorang manusia tuh tentang kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berlaku. Kalian pernah nggak sih merasa kayak mentalnya kalian tuh tiba-tiba dan nggak tahu dapat waktu mungkin saat nilai yang kalian turun gitu, atau nggak tingginya turun, pernah? Jadi gimana sih caranya supaya kita itu mentalnya tuh masih terus tidak sampai yang turun gitu. Untuk contoh gangguan mental itu biasanya disebabkan oleh seseorang itu depresi. Remaja itu yang depresi mungkin merasa sedih, putus asa, kehilangan minat pada kegiatan yang biasanya mereka menikmati, terus kadang juga sulit berkonsentrasi pada suatu pembelajaran, entah itu di kelas atau mungkin pada kegiatan sehari-hari. Kadang juga memiliki pola tidur yang kurang bagus. Terus untuk kecemasan termasuk dengan gangguan kecemasan, mungkin mengalami rasa takut dan khawatir yang berlebihan kayak aduh gimana ya waktu presentasi di depan kelas gitu. Terus juga untuk penyebabnya kesehatan mental itu biasanya dialami dengan stres berat atau dengan tekanan. Terus juga kadang itu ada pengalaman yang sedikit traumatis. Jadi waktu ada misalkan dia traumanya kambuh gitu, kayak misal takut dengan gelap, dia akan ketakutan sendiri. Terus atau enggak ada kecelakaan yang pernah yang menimpanya waktu kecil. Terus juga kekerasan mungkin dalam keluarga, mungkin ada yang kekerasan yang dia dapatin saat kecil, atau enggak mungkin ada pertengkaran dalam keluarganya. Selanjutnya untuk macam-macamnya akan dijelaskan oleh Oke, aku di sini mau menjelasin ciri-ciri kesehatan mental yang baik sama yang nggak baik itu gimana. Yang pertama, merasa lebih bahagia dan lebih positif itu ciri kesehatan mental yang baik ya. Terus memiliki hubungan lebih sehat dengan keluarga dan teman, saling kembali dari kesalahan dan kecewaan, memiliki semangat
dicapai tujuan hidup. Terus buat yang buruk itu kesehatan mental yang merasa sedih berkepanjangan, kayak putus cinta. Yang pernah putus cinta nggak? Cewek-ceweknya biasanya. Terus yang kedua, mati rasa atau tak peduli dengan lingkungan sekitar. Terus merasa lelah yang signifikan, sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Yang pernah mengalami dari ciri-ciri itu nggak? Ada? Enggak. Nggak apa-apa. Aku yang ngomong. Ini kakak-kakaknya juga pernah putus cinta. Ini yang cowok pernah putus cinta nggak? Putusin cinta. Jangan HTS-an ya. Oke, kita akhiri dari aku. Nah, teman-teman gimana reaksinya sekarang setelah mendapatkan materi tentang emosi dan kesehatan mental ini? Apa kalian ada yang mau di-sharingkan atau mau tanya jawab? Boleh banget. Atau sebelum kita tanya jawab dan sharing, kita ice breaking dulu mau nggak? Biar main. Oke. Jadi kita punya ice breaking tepuk 1, 2, 3 gitu ya. Kalau kita bilang, pasti kalian udah nggak asing ya. Nah kalau kita bilang tepuk 1, kalau bilang tepuk 2, kalau bilang tepuk 3. Tapi kalau kita bilang nggak ada tepuknya atau 1, 2, 3 aja itu nggak usah tepuk ya, oke? Tapi kalian ngomong kayak kalau kita bilang satu, kalian jawab satu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oh nggak usah, tepuk nggak usah bicara. Oke, tepuk 3, tepuk 2, 2. Kalau nggak ada tepuknya, nggak usah tepuk. Oke sekali lagi ya. Tepuk 3, tepuk 1, 3. Oke, jadi teman-teman setelah ini kita ada tanya jawab sama sharing session. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman kalian tentang emosi dan kesehatan mental ini. Jadi sebenarnya teman-teman udah tahu nggak sih tentang emosi dan kesehatan mental ini hari ini? Sudah paham, sudah masuk ya? Atau mungkin ada lagi yang mental? Nggak apa-apa, mungkin ada yang mau tanya dan sharing. Ayo, ayo. Apa saja faktor risiko utama gangguan mental? Oke, ditanggung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada yang lainnya. Apa program pencegahannya? Oke, thank you. Jadi Iya. seberapa efektif program yang dibuat? Oke, jadi kita kan sudah berdiskusi tadi. Kita akan menjawab pertanyaan dari siapa namanya siapa nih? Vino, dari Vino. Tadi itu faktor kesehatan mental atau faktor dari emosinya? Yang Yang kesehatan mental atau yang faktor emosinya? Salah satu. Emosi apa sih? Kesehatan mental. Kesehatan mental. Apa faktor yang membuat kesehatan mental itu timbul begitu kah? Ya. Iya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu biasanya dari diri sendiri ya. Karena kesehatan mental itu kan kondisi psikologis dari diri sendiri. Nah faktornya itu ada beberapa yang mungkin buat kita terkena mental gitu ya kalau bahasanya sekarang itu. Mungkin dari kalian tuh pertama kalau remaja seperti kalian kan kelas ini kan masih remaja-remaja di bawah 17 tahun gitu kan. Nah biasanya gampangannya tuh masa mudanya kalian tuh putus cinta ya kan? Ya kan? Nah kemarin putus cinta, nah itu termasuk faktor kesehatan mental yang dimana biasanya anak-anak puber ini kalau putus cinta selalu merasa melebih-lebihkan atau merasa dunia tidak berpihak pada kalian. Pernah ya? Iya. Nah itu faktor mungkin faktor sederhananya dari lingkungan sekitar kalian. Nah kalau faktor lumayan beratnya ini ya atau bisa termasuk kategori berat itu mungkin ada di faktor keluarga, mungkin begitu ya, dari latar belakang keluarga kalian, mungkin di rumah kalian kurang nyaman atau kalian ada sesuatu dengan keluarga kalian, itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kalian. Dan kalau faktor yang berat ya itu biasanya karena jangka panjang. Kayak di keluarga kan pasti nggak kayak orang tua kalian cerai, itu pasti mempengaruhi kesehatan mental kalian. Nah, terus apa ya? Hal apa aja yang akhirnya diakibatkan dari kesehatan mental. Nah, kalau yang ringan itu ya biasanya kalian akan stres. Terus yang cewek mungkin rambutnya rontok, itu bisa aja karena kesehatan mental kalian itu terganggu. Kayak gitu, terus kayak susah tidur, kayak gitu. Nah, kalau yang paling berat ya, itu bisa aja kalian pengen bunuh diri karena kalian rasa kayak apa sih hidup gue gak bermakna banget, kayak bilang gue yes, sekarang udah capek banget. Atau mungkin di
jangka ringan, ya bisa dibilang berat, bisa dibilang ringan. Kayak tengahnya tuh mungkin kalian self harm. Kalian tahu nggak self harm? Mungkin pakai diri sendiri dari jargon kita tadi. Itu nggak boleh ya. Jangan sampai kalian self harm. Itu nggak boleh ya. Emang ada yang self harm? Nggak kan? Jangan ya. Ada yang pernah atau ada yang pernah kepikiran? Ada yang udah pernah ngelakuin? Enggak ada yang pernah. Weh, Sehat mentalnya ya. Ya, iya itu kalau rasa kubur itu emang termasuk alay sih ya. Soalnya kayak kalian terlalu melebih-lebihkan masalah mungkin. Jadi ingin kalian tuh keluar dari kesenangan kalian gitu ya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari namanya dari Ayu dan Keisha. Dari Pak Ayu dan Keisha ini pertanyaannya nyambung ya teman-teman. Jadi program apa sih yang bisa dilakukan untuk emosi atau kesehatan mental ini? Nah kebetulan kalau program sebenarnya tuh bisa kalian alasi dengan diri kalian sendiri atau mungkin kalian bisa datang ke psikolog terdekat. Mungkin di Surabaya ini ada kok psikolog gratis. Kalau kalian mau datang di Puspaga, tempatnya di Siola, itu kalian bisa datang pusat kesehatan keluarga di Puspaga Siola. Nah, programnya tuh efektif apa enggak kan begitu kan? Menurut kita efektif atau enggak efektif itu tergantung diri sendiri. Semuanya akan kembali ke diri sendiri. Kalau kalian merasa setelah psikolog kalian merasa enakan atau mental kalian lebih stabil, emosi kalian lebih stabil, itu berarti programnya efektif. Tapi kalau kalian masih merasa sama aja deh, kayaknya aku psikolog gak psikolog sama aja gitu, itu berarti programnya tidak efektif. Jadi semuanya tergantung dari diri sendiri. nah keefektifan dari program tersebut itu kan katanya dari diri sendiri ya. Gimana sih kok bisa dari diri sendiri? Karena kadang-kadang tuh kan ini kita ngobrolnya sama orang asing kan, ya. Itu kadang-kadang kita nggak pengen cerita yang benar-benar cerita. Kayak kita ada yang lebih-lebihkan, ada yang kurang-kurangin. Kalau kayak gitu biasanya tuh nggak akan efektif. Nah kalau kalian benar-benar cerita, aku tuh gini loh, karena gini, itu pasti efektif karena kita sebagai orang yang sudah berpengalaman itu akan tahu gitu loh. Ini tuh jalan keluarnya tuh kayak gini loh. Ini tuh bisa ngasih solusinya tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi itu tergantung sama kalian sendiri. Ini teman-teman ada yang mau tanya lagi atau mau sharing? Sudah cukup atau kalian mau sharing tentang mungkin kestresan kalian atau kalian merasa diri? Ada pernah diri? Mungkin kalau cara menanggulangi emosi saat main Mobile Legends pas kalah langsung kayak berat ya. Itu juga termasuk emosi ya teman-teman, emosi negatif. Jadi itulah cara-cara kita meregulasi emosi dan tentang kesehatan mental. Kalian dari kelompok 7 itu sangat mengapresiasi kalian karena udah meluangkan waktunya untuk mau Membantu menyelesaikan. Terima kasih teman-teman, semoga kalian menjadi pemuda pemuda yang baik dan tidak terkena serangan mental yang berlebih. Semoga masalah percintaan kalian juga baik ya. Oke, kita jargon sekali lagi ya. Stop self harm, sayangi diri sendiri. Oke, terima kasih kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih kepada adik-adik yang meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.